pembahasan tentang list dan array, teman-teman. List dan array ini berarti materi keempat kita ya, teman-teman. Nah, sebelum dilanjut saya akan diri lagi ya, teman-teman, bagi yang udah tahu juga. Oke, maka nama saya Rehan Aswajibullah, bisa dipanggil Rehan. Saya dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik dari Universitas Diponegoro angkatan 2025 ya, teman-teman. Oke, sebelum kita langsung ke pembahasan, kita akan belajar tentang teorinya dulu, teman-teman. Belajar teori list array. Nah, yang pertama itu tujuan list array dan array itu ya, teman-teman. Oke. Tujuan yang pertama, mampu memahami definisi list dan array, teman-teman. Sini saya akan mengajarkan kalian tentang definisi list dan array supaya kalian paham. Yang kedua, mampu mempraktikkan discrete dan arithmetic. Nah, sini nanti saya akan membahas ya, teman-teman, membahas dengan baik dan benar, pelan-pelan lah sampai, dan kalian juga bisa latihan sendiri nanti, teman-teman, di webnya sendiri. Nanti kita ada project terakhir nanti, teman-teman. Oke, sebenarnya kalian tahu nggak apa itu array, list dan array, teman-teman? Kalau misalnya belum tahu, akan saya jelaskan. Kalau misalnya udah tahu, ya skip aja. Struktur list itu adalah struktur data dinamis yang dapat menyimpan elemen dari berbagai type data dan ukuran dapat berubah. Oke ya, teman. Di yang list ini kita garis bawahi di tipe data dan ukuran dapat berubah. Nih, tipe data dan ukuran dapat berubah. Array. Kemudian yang array itu struktur data dengan ukuran tetap, kita garis bawahi ukuran tetap yang menyimpan elemen dan garis bawahi lagi tipe data yang sama. Kalau array itu ukurannya tetap dan tipe data yang sama. Kalau list itu berbagai type data dan ukuran dapat berubah, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Oke, sekarang penjelasannya ya, teman-teman. Penjelasan list array. Bayangkan ya, teman-teman, kamu memiliki sebuah rak buku. Rak ini bisa diibaratkan sebagai array jika setiap slotnya berukuran sama. Slotnya berukuran sama, teman-teman. Jadi panjang lebarnya itu sama dan khusus untuk satu jenis buku saja. Jadi setiap slot itu satu buku aja ya, teman-teman. Jadi misalnya bukunya komik atau buku belajar itu ya, teman-teman. Kamu tahu berapa slot ada dan setiap slot punya nomor yang pasti ya, teman-teman. Nah, kalau kamu punya kotak serbaguna yang bisa menyimpan berbagai macam benda, ini seperti list yang fleksibel dan bisa bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan, teman-teman. Nah, kemudian struktur penyimpanan. Array itu menyimpan data secara berurutan, teman-teman. Dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu, teman. Di memori, jadi akses data sangat cepat. Tapi kamu harus tahu, nih ada kekurangannya. Ukuran rak itu untuk list ukuran bisa berubah-ubah, tapi akses sedikit lebih lambat ya, teman-teman. Ukuran berubah-ubah itu berarti listnya lebih lambat, teman-teman. Aksesnya lebih lambat. Perbandingan. Array lebih cocok untuk data yang seragam. Array itu lebih cocok kalau tadi, teman-teman, kembali lagi, tipe data yang sama, ukurannya juga tetap ya, teman-teman. Nah, itu, teman-teman, lebih cocok seragam. List cocok untuk variatif data. Kalau list itu cocok untuk data yang berubah. Daftar bahan. Nah, kayak bahan misalnya ya, tadi kalau yang array itu kan satu buku di satu rak. Kalau list itu berarti di satu rak itu kan ada beberapa slot lah, beberapa slot, misalnya 1, 2, 3 kan. Nah, itu berarti kan yang atas misalnya komik, yang bawah misalnya buku paket SMA, yang di bawahnya lagi mungkin buku tulis ya mungkin ya. Nah, itu sama lah kayak gitulah, teman-teman. Kalau misalnya array itu kayaknya, kalau pendapat saya ya, itu satu rak itu isinya komik semua atau buku mata pelajaran semua, teman-teman. Ya, sekarang kita ke analoginya, teman-teman. Misal kamu ingin menyimpan ukuran baut pada sebuah desain mesin. Kalau ukuran bautnya sudah pasti dan sama jenis, kita pakai array. Nih, sudah pasti sama
sudah pasti dan sama jenis, ukurannya sudah pasti dan sama jenis, misalnya ukurannya 11 lah, 11 dan jenisnya sama. Nah udah itu masuk ke array. Kan misalnya di baut kan nggak mungkin satu doang ya, kalau kita di teknik mesin tuh banyak baut, jadi 1, 2, 3 misalnya 10 lah, 10 itu kita simpen. Nah itu udah array teman-teman, soalnya sama semua. Tapi kalau kamu memang daftar komponen yang sering bertambah, list lebih pas. Jadi misalnya nih ada apa namanya baut tadi yang 11, kita tambahin baut 12, baut 13, nah itu maksudnya ke list teman-teman. Oke, nah sekian itu yang mungkin teori ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bisa ideologi yang lebih pas itu ya teman-teman, kalian bisa pakai sendiri lah biar kalian lebih ingat, gampang ingat ya teman-teman. Tanpa lama-lama lagi ya teman-teman, mari kita coba memberikan penjelasan teman-teman. Oke, kita hapus dulu ya teman-teman. Oke, di sini seperti biasa teman-teman, kita pakai when click dulu. Yang pertama when click, hapus. Kita ulang aja ya teman-teman, kita ulang aja deh, kita ulang aja teman-teman. Oke, saya coba, tadi aku nyoba juga sih. Kita create ya teman-teman, sama kan kalian login dulu ya teman-teman, jangan nggak bisa login dulu. Oke, sini udah kosong ya. Oke, kita coba, terus kita kasih when I click ya. Nah kalau kita bukan list itu berarti kita masuknya ke variabel teman-teman, tapi bukan variabel yang kayak kemarin, bukannya make a variable, kita masuknya ke make a list teman-teman. Nah ini kita bikin gradient. Nah kalau kita milih make a list di sini, nanti di sini ada teman-teman. Nah nih, dan tadi juga di bawahnya kan nggak ada kayak gini kan, nah, baru ada teman-teman. Sini kita bisa isi ini kan baru list ya teman-teman, make a list ya. Kita isi nih apa ya, gula mungkin, terus kopi teman-teman, terus garam, habis itu tepung ya teman-teman, tepung. Nah udah ya teman-teman. Di sini ada 5 list ya teman-teman, 5. Nah di sini kita bisa masukkan C, kita C dulu biar kalian paham. Sini kan kita masukkan ingredients, set, jadi dia ngomong. Nah listnya ini teman-teman ada gula, kopi, garam, tepung. Kalian dia ngomong nih, si kucingnya ngomong teman-teman. Kasih kan ini masih basic ya kan, jadi nanti saya ajarin namanya ini, kasih paham lah, kasih kalian pembahasan sedikit. Oke, karena udah sekarang kita masuk ke add. Add ini udah dari bahasa Inggrisnya udah tahu, tambah titik-titik ke gradient, berarti tambahkan suatu objek ke list gradient. Ini kita nambahin ke list ya teman-teman. Ini kita tambahin es batu. Oke, set. Nah itu nanti kalimat tuh ada es batu teman-teman. Nah ini kita hapus dulu. Kopi, gula, garam, tepung. Kenapa di sini es batunya nggak masuk? Karena kita C-nya itu sebelum ditambah dulu sama es batu teman-teman. Kalau misalnya kita masukinnya ini ke sini, kita tukar teman-teman, baru masuk teman-teman. Nah, oke. Sini kalian juga kalau bisa menambah, kita juga bisa menghapus teman-teman. Nah nih delete. Tapi di sini kita delete-nya bukan delete pakai kata teman-teman, kita pakainya nomor teman-teman. Nah sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu yang kita bisa hapus teman-teman. Nih misalnya kita hapus 5. Oke,
gradientnya ada di 5 ya. Nih sekarang kita kasih sebentar biar lebih paham ya, kita tambahin oke, kita start ya teman-teman. Gula, kopi, garam, tepung sebatu. Nah terus ini hilang kan teman-teman, karena kita delete nomor 5 tadi, es batunya di nomor 5 teman-teman, biar kalian lebih paham lagi ya. Nah, nih. Kita kasih juga 3. Terus kita kasih ke gradient sini. Oke, ini kita hapus tepungannya ya teman-teman. 4 kita juga bisa kok hapus nomor 2 nih, tengah-tengah wis, yang tengah-tengah deh 2 nih. Oke, kita mulai. Gula, kopi, garam, tepung. Nomor 2 kopi ya, terus dihapus. Terus dia ngomong nih gula, garam, tepung, karena udah kehapus teman-teman, di delete dengan ini, dengan variabel ini teman-teman. Nih delete. Di sini aku akan mengajari lagi tentang delete all lah nih. Dari sininya udah ketahuan nih, delete all menghapus semua of gradient, jadi menghapus semua dari list nih teman-teman. Oke, coba kita delete all, terus kita biar kalian paham dulu aja dah. Oke, gula, garam, tepung ya teman-teman. 3. Empathy. Nah di sini dia nggak bakal ngomong, karena kenapa? Karena di list sudah nggak ada teman-teman. Kita bisa tambahkan ini teman-teman, apa namanya, tambahkan, kita bisalah masuk-masukin ini. Yang kemudian kita akan bahas tadi kan udah delete, add, terus delete 1 ya. Terus kita nih teman-teman, length. Oke teman-teman, pasti tahu nih length itu apa ya teman-teman. Length itu berarti kita kita tambahkan kopi, air panas, terus panas, gula, terus lagi ya, saya oke ya teman-teman, ini tadi karena kepencet ya teman-teman. Kopi, air panas, gula, tunggu. Nah ini kenapa 3? Karena length of gradient teman-teman, berapa list di berapa ini ya teman-teman, 1, 2, 3 ininya, numbernya itu teman-teman, number of gradient, ada berapa bahan lah. Length of itu tuh kayak bahan teman-teman, ada berapa bahan di list ini, 1, 2, 3, karena ada 3 kopi, air panas, gula, kan saya nambahin 3 tadi teman-teman. Nah itu ya teman-teman, yang mungkin kalian masih bingung, nanti kalian bisa ulang lagi ya teman-teman. Karena di sini saya udah menjelaskan sedetail mungkin ya teman-teman. Oke, sekarang mungkin akan lanjut. Mungkin sekian sih yang disampaikan dari stretch ya teman-teman, karena ini stretch itu lebih gampang ya teman-teman. Oh di sini bisa show list, hide list. Kalau show list sama hide list itu ini teman-teman, saya jelaskan sedikit teman.
list itu nanti kita berarti bukan lihat ya. List itu berarti nanti nih kelihatan teman-teman. Nah ini nih list namanya teman-teman, listnya kelihatan. Oke, yang hide list aja ya teman-teman. Nah, kalau kita hide list itu berarti nah hilang kan teman-teman, itu hide list teman-teman. Hide list ya, menyembunyikan. Oke, nah kita hapus ya hide list. Oke, replace juga bisa kok teman-teman. Nih replace itu berarti nanti kita tambah di sini ya, saya akan jelasin replace juga. Kita list dulu ya, replace item 1, replace item 2. Oh item 1 benar, item 1 tadi copy ya, kita ganti ke teh. Terus kita masukin say ingredients. Oh usah, ini double ya teman-teman. Nomor satunya jadi teh nih teman-teman, jadi teh kan, biar kalian nggak bingung nih kita hapus saja. Nah tadi yang harusnya sini copy jadi teh teman-teman, karena di sini replace item 1 yang di dalam list menjadi teh. Nah itu teman-teman. Oke, mungkin sekian ya teman-teman yang bisa saya sampaikan di scratch ini ya teman-teman. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Sekarang kita lanjut ke Python teman-teman. Oke, Python nih teman-teman. Mungkin kalian masih bingungnya di itu ya teman-teman, di apa, di kata-katanya sama di errornya teman-teman juga gitu sih, soalnya saya juga masih belajar ya teman-teman. Oke, yang pertama ke ke aduh Cherry sudah please sama dengan ya teman-teman, kasih spasi teman-teman. Nah di sini teman-teman, kemarin saya salahnya tuh di sini tuh jangan ini kan pakainya yang tutup kurung ini ya. Kalau kalian pakai yang ini tuh gak bisa teman-teman, kalian pakai yang ini juga itu juga nggak bisa teman-teman. Jadi kalian harus pakainya kurung tutup yang biasa teman-teman. Oke, seperti biasa kita bikin ini ya. Terus share list itu berarti kita isinya list teman-teman. List ini list salah. Nah di sini kita isi seperti susu, terus kita petik koma ya teman-teman. Komanya spasi terus telur lah, telur spasi koma tepung 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 tepung. Nah oke, mentega ya mungkin ya, mentega. Oke dong, tutup tutup dulu tutup. Oke dah, kita mungkin kita langsung bikin list baru lagi juga ya teman-teman. Temperatur untuk membuat ini kan susu, telur, tepung, mentega itu kue ya teman-teman. Nah sekarang kita bikin list baru,
temperature list sama dengan 20 koma kemana lagi koma 727. Oke teman-teman, kita lanjut, kita baru masukin ke projectnya teman-teman. Print terus kita buka grow cherry list, tutup, print, buka len itu apa teman-teman? Kalau len itu kan di sini kan len ini nih. Nah di sini sama teman-teman, cuma disingkat aja teman-teman. Nah nih len, yang ini ya teman-teman, yang ini nih, nah nih yang ini teman-teman. Len, terus kita kurung lagi grow cherry list list underscore list, kurang tutup double ya. Terus kita print temperature list. Nah gini teman-teman. Terus coba bentar ya, writing mesti kayak gini terus, kenapa ya teman? Terus kita line 4 grocery list. Oh ini coba kita try again ya teman-teman. Susu, telur, tepung 3. Len itu berarti 4 kan, len. Nah nih len ada 4 teman-teman, 1 2 3 4. Terus ini temperatur juga masuk sini. Oke, kemudian sini kita akan menambahkan ya teman-teman, read append ya kan ya. Oh, cherry underscore list sama dengan titik append, terus susu, telur, tepung 3, gula tuh. Terus kita nggak ada gula, kita print dulu kan, print. Nah yang print grocery list. Cherry score list kayak oke. Sini kayak ngomong append itu apa? Kalau di Scratch itu append itu teman-teman, menambahkan mana itu nih teman-teman, ini harusnya ya, coba ya kita, kayaknya aku ingatnya itu ya, sebentar kita try clear. Coba prosesnya X8 grocery list
masih kah? Error dot object append. Coba error shuffle is not attribute append. Coba soalnya gimana ya? Ini benar throwback home run works by Thailand one module Angular. Salahnya di sini ya. Coba kita clear dulu. Underscore list titik up. Coba keju ya, keju kan sama aja deh. Try masih salah ya, apa ini? Coba list satu temukan ketikan sama dengan satu sama dengan satu berarti kan telur sama dengan roti. Coba roti ini nomor 2, ini yang nomor 1 kenapa ya? Kan teman-teman mungkin aduh kok nggak bisa ya, belum bisa. Coba ya kita mungkin skip aja ya teman-teman, akan jelaskin aja ya langsung, soalnya di sini error mungkin sayangnya. Oke, kayaknya memang jadi salah tentunya teman-teman. Kita lanjut ke diagram ya teman-teman. Oke, sini kita mulai dari start ya teman. Itu diagram start, kita membuat list dan bahan ya teman-teman. List dan bahan ya, list dan bahan. Terus ini kita nanti membuat seperti game ya teman-teman. Kita akan spill sedikit nih. Nah kayak gini teman-teman, game kita yang jawab ya. Terus nanti ada user suruh mulai game. Terus nanti ditanya nih oleh, kalau misalnya di-start kan kucing nih, ditanya oleh kucingnya bahan pertama apa. Terus dicek sama kucingnya apakah ada di list. Kalau ada, printnya sukses, dapat poin teman-teman, dapat 1 poin. Kalau nggak ada, print error, berarti nggak dapat poin kan teman-teman. Nah terus karena kalian jawabnya nggak ada, terus dia langsung tanya bahan kedua teman-teman. Tanya bahan kedua itu berarti nanti kalau kalian sama lah teman-teman, sama kayak gini, apakah ada di list. Kalau ada kalian tambah poin, printnya sukses. Kalau nggak ada, langsung tanya bahan ketiga, error juga tadi, berarti nggak dapat apa, poin kan. Sama nih yang print bahan ketiga juga sama. Terus nanti baru kita point score teman-teman. Oke, kalau bahasa basi ya teman-teman. Nah di sini saya sudah membuat ya teman, saya jelaskan sedikit. Head list ini tadi buat supaya kita tidak bisa lihat contek lah teman-teman, nggak bisa nyontek ya. Kalau bisa nyontek kan sama aja bohong ya. Oke, terus apa bahan pertama? Bahan pertama ditanyain, nanti kita masukin ini set bahan pertama untuk jawaban. Terus kita dikasih jawaban kan, if list bahan, if dan else yang kita bahas kemarin tuh. Misalnya jawabannya benar, dia dapat skor. Kalau
else sayang sekali, jawabannya sayang sekali. Terus kita lanjut ke bahan kedua teman-teman. Ini, dan ini sama seperti itu ya. Oke, kita ulang. Selamat datang di game tebak bahan untuk membuat kue. Apa bahan pertama? Gula. Gula. Sangat benar, gula ada dalam list. Gula teman-teman. Nomor 2. Apa ya? Garam. Garam. Sangat benar, garam ada dalam list. Oke teman-teman. Terus bahan ketiga itu madu mungkin. Madu. Sayang sekali. Nah, kayak jelasin sedikit. Di sini itu nah, sini kalian, nah ini yang penting itu ini teman-teman, say if dan else nya. Kalau misalnya kalian membuat if dan else nya salah, itu kalian nggak bakal bisa. Nah ini baru keluar skor nih teman-teman, skornya 2. Itulah yang membuat sebuah game itu berjalan. Jadi ini harus mempunyai komposisi yang baik teman-teman. Bahan pertama, wait, terus set bahan kan teman-teman, kita set, habis itu ada if else, terus kita pakai import time, terus ditanyain sama si kucingnya teman-teman. Baru kita apa bahan kedua, kita jawab. Habis itu ada nggak di dalam listnya? Kalau misalnya ada, jawabannya dan ada, berarti jawabannya benar, ada dalam list. Kalau misalnya ada ini nih, ada skor. Kalau misalnya benar ada skor kan, tadi saya jelasin ada skor. Misalnya kalau yang else sayang sekali, nah berarti kan salah kan teman-teman. Jadi kalau if benar tuh dapat poin, kalau else salah ya udah salah gitu teman-teman. Terus lanjut ke 3. Nah sini 1, 2, 3 itu sama semua teman-teman. Jadi kemarin saya buat itu, saya tinggal copy paste ya. Jadi kita buat 1 nih, kita buat 1 ya gini, terus kita duplicate di ini. Nah gini teman-teman, saya duplicate, tinggal ganti-ganti, kita tinggal bikin variabel di sini ya. Variabelnya bahan 1, bahan 2, bahan 3 ya teman-teman. Oke, karena di Scratch mungkin kalian sudah mudeng, kita lanjut di Python teman-teman. Nah ini yang rumit tadi nih, aduh lama banget teman-teman. Oke, list bahan ya teman-teman. Di sini kita masukin gula, garam, tepung, telur, susu, dan mentega. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini list bahan ya teman-teman. Nah kalau kita skor 0, itu skor 0 itu skor awal teman-teman, 0. Oke, selamat datang di game tebak bahan kue. Diberi 3 kali jawab benar. Nah di sini time slot seperti biasa. Kalau mau pakai time slot kita harus pakai import time. Terus ini create list itu nanti adalah di situ. Oke. Kayak pemulaannya lah dari sananya. Nah ini input, bahan 1 input yang ditanyakan, terus print itu yang dijawab itu ya. Ya ini sama lah. Oke, langsung aja ke gamenya teman-teman, kita projectnya set. Nah kan gini lagi, kenapa ini? Selamat datang di game tebak bahan kue. Kau diberi 3 kali jawab dengan benar. Oke. Ya sepertinya ini. Oh nggak bisa, nggak ada ya. Apa tambah? Nah kalau di Scratch mungkin di sininya nih nggak ada ya teman-teman, nggak hide list ya. Aku juga belum mempelajari terlalu dalam. Nanti setelah ini saya pelajari lebih dalam ya. Hide listnya nih belum tahu cara hide listnya, mungkin nggak bisa ya. Kita masukin gula, betul sekali, gula ada di dalam list ya teman-teman. Jadi gulanya ada di dalam list ini. Dia langsung lanjut ke kedua nih. Nah di sini nih dia langsung lanjut ke tanya bahan kedua. Nah ini oke, bahan kedua misal tepung. Nah betul sekali, tepung ada di dalam list teman-teman. Bahan ketiga madu. Nah madu sayang sekali karena
salah teman-teman, gak ada dalam list. Nah, skor kamu adalah 2. Kenapa kok ada skor di sini? Nah, karena di sini STR skor teman-teman. Dihitung total, STR itu total skor ya teman-teman. Ini skor 1 kalau benar, skor 1. Kalau ini benar juga skornya 1, kalau benar ini skor 1. Nah, ini dari awal tuh skornya 0. Jadi saat kita mulai tuh skor 0. Skor habis itu kita dikasih soal pertama dapat, kalau benar dapat 1, kalau misalnya benar juga dapat 1 jadi 2. Kalau misalnya salah, tadi kan salah nih, salah dapat skor nih, dapat 0. Di sini nggak ada tulisan skoran teman-teman. Ya udah. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Kalau bisa kurang jelas saya minta maaf, mungkin ada kesalahan kata juga saya minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.